Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang tugas yang sudah kami kerjakan minggu kemarin tentang mata kuliah pemrograman, yaitu membuat kalkulator ekstensi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Nah, saya adalah Adam dan seperti Saya Patut Trisadian. Saya Farhan Mulyaseti. Saya Musri Faryana. Muhammad Abdul. Saya Muhammad Farhan. Saya Rizky Masasilalai. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kalkulator ekstensi sederhana. Ini ada definisi dari kalkulator ekstensi sederhana di Pascal. Kalkulator ekstensi sederhana di Pascal adalah program dasar yang mengajarkan input pengolahan data atau transaksi dan evaluasi, serta output hasil dengan membuat program kalkulator sederhana yang dapat melakukan operasi penjumlahan seperti tambah-tambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk tujuan program sederhana ini, yaitu bisa proses perkalian tadi, yaitu bagian pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Nah, itu juga untuk memberikan pemrograman, karena kita pasal baru Pascal, maka itu bisa melakukan untuk Nah, kita lihat juga bisa menggunakan bahasa tersebut baik dari kami juga input, proses, dan output. Terus bisa mengeditnya atau menggunakan aplikasi yang Kemudian aplikasi kalkulator yang kita buat ini memiliki fitur yang pertama itu ada buka yang sederhana berbasis teks dengan menu pilihan. Yang kedua itu matematika yang sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan program kami bisa membaca tanda huruf berbagai prioritas hitungan. Kemudian yang ketiga adalah bisa dapat menunjukkan dan menampilkan riwayat hubungan yang tepat dan yang terakhir dapat mendeteksi dan menangani kesalahan dengan error. Jadi misalkan program hanya bisa membaca kolom angka, namun bisa kalau menggunakan format huruf. Kalau itu bisa terjadi error seperti jadi memang dibuatnya error sendiri. Program akan memasukkan data yang benar Oke, selanjutnya Di bagian konsep kalkulator itu ada satu bagian awal, yaitu awal pembukaan. Program akan menampilkan judul seperti tabel yang sudah ditampilkan, serta memberikan contoh penggunaan bertujuan untuk menjelaskan fungsi sebelum penggunaan berinteraksi. Kedua, ada di bagian input. Di sini meminta untuk user untuk menginputkan angka serta memilih operasi hitung yang diinginkan, berfungsi untuk agar input yang diterima valid dan sesuai dengan format yang diharapkan, sehingga meminimalisir kesalahan dalam proses. Bagian ketiga adalah di bagian proses. Sistem akan melakukan operasi sesuai yang diinput oleh user. Pada posisi ini program mampu mengenali dan melakukan operasi matematika dengan benar, termasuk menangani kasus seperti pembagian bilangan nol. Bagian menampilkan hasil operasi dilakukan dengan hasil harus jelas dan mudah dipahami agar pengguna dapat melihat dan memverifikasikan jawaban dari hitungan yang dilakukan. 5. Bagian penting mengurangi seluruh alur proses dan input, proses dan output secara terus-menerus hingga user memiliki untuk keluar atau berhenti dari program. Memberikan fleksibilitas sebagai user untuk melakukan perhitungan berulang kali tanpa harus menjalankan ulang program dan menjadi dari perhitungan kecil. Kelebihan dari kelebihannya struktur
bahasa program yang jelas. Kedua, kompilasi cepat dan program ringan. Ketiga, proses debugging yang mudah tapi kita tidak cetak. Keempat, operasi dasar matematika yang jauh lebih mudah untuk mengakomodasi situasi pengurangan perkalian dan pembagian. Kelima, untuk membantu pengguna memahami logika pemrograman dan algoritma dasar. Kekurangan A. Kurang fleksibel untuk ekspresi yang rumit karena hanya mendukung operasi dasar seperti tambah, kurang, kali, dan bagi dan tidak bisa menangani fungsi matematika yang lebih rumit seperti fungsi matematika logaritma seperti sim plus log. Yang terlalu sederhana karena hanya berbasis teks sehingga kurang menarik dibanding kalkulator berbasis tidak cocok untuk aplikasi nyata, hanya bagus pada berbagai media pembelajaran saja. Struktur yang terlalu sederhana dan kurang fleksibel untuk pengembangan instansi tidak dapat mendukung ilmu desimal dengan baik karena program mengalami kesulitan dalam mengelola desimal. F-nya itu penanganan error dan validasi input. Yang pertama-tama itu ya kita harus memasukkan sebuah angka. Jadi kalau tidak dimasukkan angka ataupun misalnya contoh kita masukin huruf gitu kan, input itu tidak akan berjalan dengan bagus. Jadi solusinya itu kita harus memasukkan dengan angka. Terus yang kedua itu kita tidak boleh melakukan memasukkan angka 0 karena angka 0 itu tidak termasuk di input. Jadi kalau bisa kita lebih dari misalnya dari 1, 2, 3, 4 itu termasuk bisa di input datanya. Jadi yang ketiga itu terakhir kita harus mengecek ulang kembali data kita sudah benar belum agar input kita itu bisa berhasil. Nah itu dia ya penjelasan tentang kalkulator yang kita buat. Terima kasih. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.